apa itu TBC dan kenapa kok disebut flek paru? Oke, ya. Kan sebutannya flek ya kalau nggak Ya. salah. Ini ngomong sejarah di sini, sejarah gitu ya. TBC itu ya kalau kalau gini, penyakit-penyakit infeksi yang kita yang dialami manusia gitu itu muncul setelah yang namanya era eh, era pertanian ya, agriculture. Sebelumnya enggak gitu. Sebelumnya enggak. Kenapa? Ya tadi itu ya. Kita 350 tahun itu penyakit-penyakitnya itu jarang. Penyakit-penyakit seperti tipes, kolera, disentri gitu itu nenek moyang kita pemburu pengumpul itu enggak sakit itu gitu. Nah ya, apalagi cacar gitu ya. Cacar itu. Kapan mulai? Ya, itu pada saat kita kumpul dengan ternak itu. Satu rumah itu, bayangin aja kita dulu waktu awal-awal yang namanya awal-awal namanya peternakan itu manusia itu bareng sama sapi gitu ya. Sapinya di bawah, manusianya di atas gitu ya. Tidur bareng sapi gitu ya. Kumpul kebo itu dari dulu. Jadi istilah kumpul kebo itu sejak zaman dulu itu ya hidup bareng gitu ya. Tapi ya yang namanya peradaban pada saat manusia itu ngumpul bareng ribuan ngumpul di satu tempat. Nah, itu akhirnya muncul itu penyakit-penyakit yang bisa membunuh gitu ya, ratusan atau ribuan orang dalam satu. Apalagi kemudian muncul uh, apa namanya TBC dan penyakit-penyakit. Cuman kalau kita ngomong soal TBC, apakah TBC itu pernah menjadi masalah besar sehingga terus kemudian itu menjadi perhatian dunia? Oh iya gitu ya. Memang di awalnya TBC itu, nah ini kalau kita ngomong soal yang namanya mitos tentang TBC, mitos yang paling dipegang orang lama gitu ya, sampai sekarang masih banyak orang yang mempercayai bahwa TBC itu penyakit keturunan gitu ya, diturunkan oleh orang tuanya. Loh itu itu juga dulu ya itu ya, sampai akhirnya, nah itu makanya sekarang kalau tanggal 24 Maret itu diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Dunia gitu. Kenapa? Nah itu pertama kali yang namanya ada orang menemukan kuman tuberkulosa itu, Mycobacterium tuberculosa itu ya ini tanggal 24 Maret tahun 1882. Loh, lapo ya aku ngiling-ngiling ini ki sakjane ya tak gawe opo gitu, ngapalno hari ulang tahun TBC itu ya gak masuk akal. Tapi ya memang itu ya itu jadi jadi tanggal 20 ya tanggal 24 Maret 1882 itu ada seorang ya ilmuwan ya dokter Robert Koch namanya itu ya. Waktu tanggal 24 itu dia menemukan penyakit tuberkulosis itu atau yang disebut dengan TB itu ya itu Robert Koch itu. Tapi waktu itu ya kenapa itu? Waktu itu memang dunia terutama Eropa itu sedang dilanda penyakit TBC ini. Wah, TBC itu memang mengerikan. Meskipun tidak semematikan misalkan wabah Black Death itu ya. Waktu wabah Black Death itu abad ke-14 dan abad ke-16 itu mengerikan tuh. 2/3 penduduk Eropa mati itu ya. Itu karena Black Death. Tapi TBC ini tidak. TBC itu waktu abad ke-9, akhir abad ke-19 itu, dalam waktu puluhan tahun ini menyerang wilayah Eropa dan Amerika. Ya. Dan TBC waktu itu menyebabkan 1 dari 7 kematian. Jadi 7 kematian itu 1 itu karena TBC. Wah ya, makanya orang itu kalau sudah nggak tahu, ngawurnya itu keluar. Ngawur, wes itu ya, yang namanya TBC itu penyakit menurun, terus kemudian salaman itu membuat kamu ketularan itu ya. Itu. Salaman itu membuat ketularan itu. Itu tapi ya waktu itu sebetulnya siapa itu Robert Koch itu ya? Robert Koch itu sebetulnya
orang orang Jerman, ya, orang Jerman. Jadi tahun 1880 itu Robert Koch itu menjadi apa istilahnya ya, penasehat pemerintah gitu ya, penasehat pemerintah di Departemen Kesehatan di Berlin itu Robert Koch gitu ya. Nah, dan dia itu tertarik itu ya TB. Nah, Robert Koch itu kalau ada orang sakit kayak gitu tuh dia punya keyakinan gitu ya, punya keyakinan enggak lah, ini mesti harus ada kumannya lah itu. Jadi kalau ada orang sakit itu ada sebab lain yang dari luar tubuhnya itu ya. Itu Robert Koch gitu ya, Robert Koch. Nah, waktu itu memang TB itu apa namanya diyakini sebagai penyakit bawaan. Jadi ini lahir sudah bawa TB gitu ya. Tapi ya Robert Koch itu punya keyakinan. Nah, ini ya kembali lagi. Dulu yang namanya kedokteran itu juga keyakinan itu ya. Kan kita berkali-kali kedokteran itu juga keyakinan. Makanya kamu jangan aneh kalau dokter kok yakin sama percaya sama gitu-gituan loh. Karena kedokteran itu keyakinan loh. Banyak dokter yang percaya santet itu banyak itu. Banyak itu. Banyak itu. Banyak dokter yang percaya santet itu banyak. Dokter percaya hantu ya banyak itu. Tidak lantas kalau dokter terus nggak percaya hantu, enggak itu. Makin percaya dia itu. Wah, semakin menyebarkan kepercayaannya. Karena apa? Itu dokter aja percaya. Ya itu yang lagi ngehits. Itu dokter aja percaya. Masa kita nggak percaya? Makanya dokter itu bahaya kalau punya kepercayaan. Nular gitu. Ya itu. Nah, pada waktu itu tahun di akhir abad ke-19 itu secara luas diyakini bahwa TBC itu adalah penyakit bawaan. Jadi bawaan lahir. Jadi orang itu lahir sudah TBC itu gitu ya. Jadi ya kalau anak kecil TBC itu nah itu. Tapi Robert Koch itu punya keyakinan bahwa penyakit itu disebabkan oleh bakteri gitu ya. Loh, kok dia udah tahu bakteri? Iya, ya itu kan sudah ketemu apa namanya? Mikroskop itu sudah ketemu 2 abad berikutnya gitu ya. 2 abad yang sebelumnya itu Anthony van Leeuwenhoek itu sudah menemukan apa namanya? Sudah menemukan apa namanya? Bakteri gitu ya. Mikroskop sudah ketemu juga gitu. Nah, pada saat itu Robert Koch itu yakin bahwa penyakit-penyakit itu disebabkan karena bakteri yang menular itu ya. Dia mungkin dia juga yakin bahwa yang namanya rematik itu karena bakteri ya tidak apa-apa, yang namanya yakin gitu ya, itu ya. Namanya yakin gitu ya. Nah, Robert Koch yakin bahwa penyakit itu karena yang namanya bakteri dan menular gitu ya. Menular itu. Karena kalau menurut keyakinan waktu itu ya nggak menular itu karena penyakit bawaan. Jadi orang kalau TBC itu bukan karena tertular, emang karena dibawa sejak lahir itu ya, turunan itu ya. Kayak misalnya kemudian itu kowe iki turunane arek gendeng gitu ya misalnya gitu. Iki misalnya itu turunan wong gendeng misalnya itu. Niku ya misalnya. Tapi itu keyakinan waktu itu. Nah, Robert Koch itu akhirnya Robert Koch itu dia tuh punya postulat itu, Robert Koch itu punya postulat, 4 postulatnya Robert Koch itu. 1 bahwa organisme itu harus selalu hadir dalam setiap kasus penyakit. Loh, gitu ya. Itu postulatnya Koch gitu ya. Jadi setiap penyakit harus ada organisme yang hadir gitu. Bayangin aja itu ya. Itu keyakinannya Robert Koch, postulatnya Robert Koch gitu ya. Ya tapi ya mending daripada ini karena kesambet gendruwo apa jenenge wit keres ngono ya. Iku sih lumayan iki ya. Karena bagi apa ilmuwan waktu itu ya, waktu itu sudahlah ini karena kuman lah ya, ini karena kuman. Jadi postulat Koch itu salah satunya adalah organisme harus hadir dalam setiap kasus penyakit. Yang pertama gitu ya. Yang kedua organisme harus diisolasi dari host yang mengandung penyakit dan ditumbuhkan dalam kultur murni. Ya gitu. Jadi harus ditemukan gitu ya, ditemukan. Itu postulat Koch. Terus yang postulat yang nomor 3 itu adalah
sampel dari organisme yang diambil dari kultur murni tadi itu yang menyebabkan penyakit yang sama bila diinokulasikan, dimasukkan ke orang yang sehat gitu ya, orang atau binatang yang sehat. Jadi misalnya ngambil penyakit cacar cacar pada sapi gitu ya, itu diambil cacarnya ditularkan ke sapi lain lah, itu ya, itu postulat Koch yang 3. Postulat Koch yang nomor 4 itu adalah organisme harus diisolasi dari hewan, diinokulasi dan harus diidentifikasi sebagai organisme asli yang sama pertama kali diisolasi dari host yang sama itu. Ya itu postulat. Nah, TBC itu memenuhi 4 postulat Koch ini. Itu ya. Jadi wah, Robert Koch senang banget ini menemukan kuman TBC, dan sejak saat itu ilmuwan itu punya bukti gitu ya, bahwa keyakinan orang-orang ini salah gitu ya, salah bahwa yang namanya TBC itu adalah penyakit keturunan menurun ya. Tapi yang namanya yakin, meskipun yakin kalau kamu disodori fakta, ya itu faktanya kamu abaikan, bukan keyakinannya yang kamu ubah. Itu manusia emang begitu gitu ya, ini ya. Itu adalah postulat. Nah, dan yang namanya TBC itu adalah memenuhi yang namanya postulat Koch itu. Jadi sebetulnya TBC itu ya tadi, kalau kita ikuti timelinenya ya, TBC tadi ya, itu sejak 10.000 tahun, 12.000 tahun yang lalu itu mulai menyerang kelompok-kelompok manusia gitu ya. Kelompok-kelompok manusia. Nah, terus kemudian pertama kali ditemukan ya tadi tahun 82 gitu ya. Nah, 82 kita sudah tahu nih kuman TBC gitu ya. Nah, tapi kita itu tidak tahu nih bagaimana cara mengatasi TBC itu dalam waktu yang lama itu ya. Baru tahun 1921 gitu ya. 1921 ya dimulai yang ngikuti dari yang namanya cacar itu. Bagaimana orang itu sudah Louis Pasteur misalnya. Louis Pasteur itu mengatasi cacar itu ya. Dengan terus kemudian mengatasi polio gitu ya. Berarti ini bisa dicegah gitu dengan membuat vaksinnya gitu. Nah, baru tahun 1921 gitu ya. Tahun 1921 itu ditemukan yang namanya BCG gitu ya, Bacillus Calmette-Guerin. Itu tahun 1921 gitu ya, yang menemukan ya Calmette-Guerin itu ya, itu tahun dulu. Itu yang digunakan untuk vaksin mencegah TBC. Jadi BCG itu dikasihkan itu obat lama itu. Sekarang itu bayi lahir harus di BCG gitu ya. Supaya apa? Supaya menurunkan resiko infeksi TBC. Nah, kemudian obat baru, ada obat kemudian itu yang namanya INH. INH itu ditemukan baru tahun 44 ya. Indonesia belum merdeka itu ya. 44 itu ditemukan INH itu ya. Nah, kemudian streptomycin gitu ya. Streptomycin itu ditemukan tahun berapa ya? 49 gitu ya. Streptomycin itu ditemukan tahun 49 itu kebalik. Streptomycin itu tahun 44, INH itu tahun 49 ya. Nah, mulailah kita itu bisa mengendalikan TBC gitu ya. Mulai kita mengendalikan TBC itu. Tapi ada yang namanya istilahnya itu re-emerging disease itu ya. Re-emerging disease. Penyakit yang tadinya sudah tidak bermasalah menjadi masalah baru gitu. Kenapa?
Nah, tahun 90-an itu ya. Tahun 90-an setelah ada yang namanya kasus HIV gitu ya. HIV tahun 81 awalnya ya. HIV disebut sebagai HIV itu ya. Pertama itu AIDS itu. Wah itu. Nah, HIV ini yang membuat yang namanya re-emerging disease. Jadi re-emerging dari TBC itu. Di TBC itu meruak lagi. Nah, penderita AIDS itu dia terinfeksi TBC. Kenapa? Ya tadi ya. TBC dengan gampang masuk karena yang namanya orang-orang dengan HIV gitu ya. Orang-orang dengan HIV dan apalagi AIDS itu sangat mudah terserang TBC. Hampir selalu ya. Hampir selalu penderita AIDS itu sudah gejalanya udah muncul semua gitu ya. Itu disertai infeksi jamur dan TBC gitu ya. TBC itu adalah jadi TBC itu kuman TBC itu sifatnya itu pertengahan antara bakteri dan jamur. Itu bakteri dan jamur itu berbeda ya. Itu adalah keluarga yang berbeda. Yang satu dunia bakteri, yang satu dunia jamur gitu ya. Seperti bedanya antara binatang dan tumbuhan. Tapi ada yang di tengah-tengahnya misalnya yang paling gampang itu misalnya gini. Dikotil dan monokotil itu ya. Dikotil dan monokotil ya. Tumbuhan berbiji tunggal dan berbiji belah gitu. Itu ciri-cirinya beda itu satu dengan yang lain itu. Tapi ada tumbuhan yang ini dikotil, tapi ciri-cirinya seperti monokotil, mempunyai cabang gitu ya. Itu ada itu. Itu ada tumbuhan monokotil yang ciri-cirinya seperti dikotil. Itu melinjo itu loh, genetum genemon. Itu dikotil tapi berkambium gitu ya. Nah, TBC ini juga gitu. TBC itu Mycobacterium tuberculosis. Jadi menyerupai tingkah lakunya itu menyerupai jamur gitu ya, menyerupai jamur apa namanya jamur tapi ini bakteri tuberkulosa itu ya. Nah, jamur itu juga rentan pada penderita HIV gitu ya, HIV. Nah, makanya tahun 90, mulai tahun 90 ada re-emerging gitu ya, re-emerging disease itu. Yang tadinya TBC itu sudah mulai terkendali gitu ya, gitu. Mulai terkendali, muncul lagi gitu ya. Dan sekarang ini ada tiap tahunnya ada 8 juta. 8 juta penderita aktif TBC itu, dan 3 juta diantaranya meninggal gitu ya. Itu sekarang gitu ya. Itu combine dengan yang namanya penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Jadi tidak murni itu TBC saja itu ya. Jadi sekarang ini di seluruh dunia itu ada 8 juta itu ya. 8 juta. Pasca pandemi naik lagi gitu ya, naik lagi. Ini nanti pasca pandemi belum disurvei lagi itu berapa itu jumlahnya TBC di seluruh dunia itu. Tapi ada setidaknya 8 juta itu ya. Ini adalah pasca pandemi gitu ya. Selama pandemi ya, awal-awal pandemi itu ya. Awal-awal pandemi. Nah, itu ada 3 juta meninggal dunia karena TBC. Itu sejarahnya, Wim. Nah, TBC ini, kuman TBC itu sulit disembuhkan gitu ya. Sulit disembuhkan, salah satunya adalah dia itu masuk ke dalam sel gitu ya. Kuman TBC itu masuk ke dalam sel gitu ya. Masuk ke dalam sel. Jadi seperti virus gitu masuk ke dalam sel itu. Itu yang sulit, yang namanya karena obat-obatannya itu akhirnya sulit. Obat TBC itu sulit itu ya, tidak semua tidak, makanya beda dengan kuman-kuman yang lain, misalkan Streptococcus dengan ampicillin itu bisa sembuh, ampicillin itu bisa broad spectrum, tapi tidak semua obat bisa mengobati. Akhirnya obat-obat yang ada meskipun broad spectrum itu
tidak bisa membunuh kuman TBC. Nah, kuman TBC itu akhirnya ketemu itu yang namanya rifampicin ya, terus ethambutol, INH itu ya. Nah, itu harus di combine gitu ya, triple drug gitu. Rifampicin, INH, ethambutol. Nah, kalau kamu pernah sakit, mesti kamu pernah merasakan paling enggak minum selama 6 sampai 9 bulan gitu ya. Triple drug gitu ya. 6 bulan biasanya 6 bulan. Kalau TBC paru itu 6 bulan, tapi kalau TBC jaringan itu bisa sampai 9 bulan, 12 bulan. Nah, TBC itu bisa menyerang di mana saja, bukan hanya paru ya. Kalau TBC paru, batuk-batuk itu TB paru gitu ya. Tetapi semua bagian, semua organ tubuh kita itu bisa diserang TBC kecuali 2. Ya, mata bisa, otak bisa, tulang bisa, kulit bisa gitu ya. Hanya 2 bagian tubuh kita yang tidak bisa diserang oleh TBC. Kuku dan rambut. Nah, karena tidak ada pembuluh darah masuk ke rambut itu tidak ada gitu ya. Ya gitu. Jadi ada 2 bagian tubuh kita yang tidak bisa diserang oleh kuman TBC. Apa? Kuku dan rambut. Semua bisa. Mulai kulit itu kalau kamu lihat orang lehernya itu ada apa namanya jitet gitu ya. Awalnya itu terus kemudian keluar nanahnya kayak jerawat gitu ya. Terus kemudian itu namanya scrofuloderma. Itu karena TBC gitu ya. Kelihatan itu jelarit di khas itu. Kalau dokter itu mesti tahu ini TBC kulit itu scrofuloderma gitu ya. Nah, yang namanya gigi bisa diserang apa TBC itu bisa. Itu gigi itu dia ada darah yang masuk sini karena gigi itu harus dipiara gitu ya. Tulang iya, TBC tulang juga bisa. Tulang apa? Tulang di mana saja gitu ya. Kalau tulang bisa, apalagi opung ya gitu. Tulang sama opung itu tulang semua itu bisa tulang semua bisa, mulai tulang panjang, tulang pipih sampai tulang belakang itu bisa mengalami TBC ini. TBC tulang belakang itu yang disebut cold abscess dingin gitu ya. Abscess ya, abscess itu ya, udunan tapi nggak panas. Biasanya kalau udunan kan demam gitu ya. Tapi kalau abscess di abscess karena TBC itu cold abscess itu, terutama di mana di tulang belakang itu cold abscess. Ada nanahnya tapi dia nggak demam gitu ya. Itu ada apa namanya? Itu yang namanya TBC gitu. Jadi ya itu ya. Jadi TBC itu tidak benar bahwa TBC itu hanya menyerang paru gitu. Enggak itu. Tidak menyerang paru, tapi TBC itu menyerang semua bagian. Mulai dari saraf, jaringan otak, TBC mata gitu ya. Liver bisa kena itu. Usus TBC, usus bisa, semua bisa gitu. Kecuali tadi rambut dan kuku itu yang tidak bisa. Oke, itu dulu. Itu apa pendahuluan. Nah, tadi Dok soal apa ya? Tadi gejala dan waktu penularan. Apakah memang benar Dok, ada jeda waktu yang lama antara penularan sampai ya, masa gejala muncul? Inkubasinya itu bisa bertahun-tahun itu. Inkubasi ya, mulai tertular sampai terus kemudian muncul tanda-tanda itu bisa bertahun-tahun, bisa cepat, bisa bertahun-tahun, rentangnya panjang itu. Bisa sampai bertahun-tahun itu. Jadi ada yang namanya masa inkubasi itu ya, itu. Nah, dari inkubasi itu sampai misalkan gejala awal sampai gejala berat full blown itu namanya onset gitu ya. Jadi beda tak. Inkubasinya itu bisa lama. Kamu ketularan sekarang bisa 2 tahun lagi baru sakit. Itu bisa. Kenapa? Ya tadi bisa karena daya tahan tubuhnya beda dan dia tuh nempel aja di dalam tubuh kita. Jadi hampir setiap orang itu ada kuman TB-nya gitu ya. Kuman TB itu nggak apa-apa ada asal nggak ganggu gitu ya. Jadi dalam tubuhmu itu nggak apa-apa. Kayak FPI itu ada nggak apa-apa tapi nggak boleh ganggu gitu. Kalau ganggu ditindak gitu ya. Sama. Ini TB juga gitu. TB itu
boleh ada tapi nggak boleh ganggu. Ormas-ormas itu boleh ada tapi nggak boleh ganggu gitu ya. TBC itu di tubuh kita itu ada tapi nggak boleh ganggu, sama lah ya dengan namanya Streptococcus itu ada dalam tubuh kita, dalam kulit kita itu ada Staphylococcus gitu itu ya. Itu ada tapi nggak boleh ganggu, begitu ganggu ya diobati gitu ya. Jadi apa namanya istilahnya bagaimana kita menangani TB, caranya itu dari dulu ya bukan mengusir kuman TB itu sampai nggak ada, enggak gitu ya. Seperti kamu sekarang, gejala-gejala TB-nya udah hilang kan itu. Bukan berarti TB-nya nggak ada dalam tubuhmu, ada itu ya. Nah, suatu saat itu bisa flare up gitu ya. Misalnya kamu ada infeksi lain atau terus kemudian kamu punya yang namanya penyakit autoimun sehingga imunitasmu turun, loh kamu bisa sakit lagi itu TBC itu ya itu rokok itu ya, rokok itu bisa memperbesar resiko TBC itu rokok. Kenapa lo ya, paru-parunya diasepi ya, dikai racun paru-parune lah ya wes itu ya itu apa namanya, itu yang menyebabkan yang namanya bahwa rokok itu penelitiannya udah sejak tahun 70-an ada korelasi antara perokok dan kecenderungan mengidap TBC itu ada gitu ya, ada. Kalau kamu tetap merokok ya nggak apa-apa, tapi jangan ngarang-ngarang bahwa rokok itu enggak gitu ya, nggak apa-apa, ngerokok nggak apa-apa, asal tahu konsekuensinya gitu ya. Kan biasa orang rokok itu kalau diingetin kan, ini cangkem-cangkemku dewe, duwe-duweku dewe, lapo sih kon rame ngono ya. Lho ya gak apa-apa aku ngomong ya wis lek cangkem-cangkemmu dhewe, duit-duitmu dhewe, rokok iku sedoten ojo ditokno bluke ya. Asapnya jangan dikeluarkan, telan semua asapnya gitu ya. Kalau perlu yang namanya abu dan putungnya kamu telan, lah itu hebat gitu ya. Karena kamu yang ngisep racun orang lain dikasih itu. Ngomongnya cangkem-cangkemku dhewe, tapi buang asapnya kemana-mana gitu ya. Itu ya. Boleh ngerokok asal asapnya jangan dikeluarkan, isap semua gitu ya. Sekalian putung sama abunya ditelan. Nah, itu hebat. Oke. Ya, rumah kecal, rumah kayak. Itu Dok, kan katanya juga lagi waktu masa inkubasi itu kan katanya sulit terdeteksi. Apa? Nah, itu pada waktu masa inkubasi kan katanya itu TBC itu kuman TB itu sulit terdeteksi. Nah, apakah sekarang ketika kita misalkan pengen ngecek lah, misalkan aku pengen ngecek lagi ke cek lab gitu kan, apakah bisa Dok? Iya. Gampang terdeteksi ya? Ya, memang sekarang itu yang namanya TB itu makin lama pemeriksaannya itu makin sensitif gitu ya. Dulu sulit gitu ya namanya, apalagi dulu jauh tahun 70-an, 80-an itu. Untuk mendiagnosa TBC itu, waduh, disuruh cari yang namanya kuman tahan asam, bakteri tahan asam itu ya, batang tahan asam, cari. Mulai dari ludahnya, kuak cu. Belum tentu kuak cu itu terus kemudian nemu bakterinya. Udah jelas lah ya, kamu batuk. No. Terus kemudian disebut flek paru itu karena khas TBC itu. Kalau di foto ya, kalau di ronsen itu kelihatan jelas itu TBC itu. Apalagi kalau miliar TB itu jelas itu ya. Jadi kalau dokter zaman misalnya belum ada MRI, belum ada CT scan, kita dulu ujiannya itu ditunjukkan foto ronsen itu kelihatan ini TBC ini itu ya miliar TB percaya. Apalagi kalau sudah ada kaverne, khas itu kavernenya karena TB itu bolong-bolong gitu ya. Parunya itu bolong-bolong, ada kavernenya, ada rongga-rongganya itu. Nah, itu yang menyebabkan TB itu. Nah, pemeriksaan makin lama makin bagus sekarang, apalagi dengan adanya CT scan, ada lagi dengan MRI, itu kelihatan itu ya. Makin kelihatan itu. Apalagi dengan misalnya MRI fungsional, itu kelihatan itu. Bisa membedakan itu. Kadar asam laktatnya di satu daerah dengan itu beda-beda gitu. Jadi sekarang itu makin mudah kalau kita mau melihat ini sakitnya itu apa itu makin mudah. Jadi sekarang
Ya tapi kalau nggak sakit ngapain kamu diperiksain, kamu ngawurai lapo gitu ya. Yang namanya pemeriksaan itu ada yang namanya indikasi pemeriksaan itu. Jadi kalau tidak ada indikasi diperiksa, ikut dokternya salah. Itu dokter itu bekerja itu dibatasi atau dibatasi gitu ya, dituntun oleh yang namanya kode etik dan disiplin profesi gitu. Jadi memeriksa orang itu ada indikasinya, bukan lantas semua orang di CT scan, semua orang di MRI. Ya enggak ada indikasinya. Ini indikasinya apa kok dilakukan apa namanya? Dilakukan dilakukan pemeriksaan. Misalnya DSA. DSA itu pemeriksaan itu. Ada indikasinya dilakukan, tidak semua orang diperiksa gitu ya. DSA, disilas substrak angiografi itu jenis pemeriksaan itu ya. Nah, sama dengan misalnya kamu tadi tanya, gimana mau lihat lo orang kamu nggak apa-apa gitu ya. Kalau kamu nggak apa-apa, kepingin di rojok ini, ya itu, oh, nggak apa-apa kok gitu. Gimana mau lihat itu orang itu nggak ada indikasi tapi pengen diperiksa. Nek kamu itu sekarang, ya dulu kamu pernah TBC, sekarang itu loh enggak batuk, enggak, kamu pengen diperiksa. Nah, saranku kamu periksa ke psikiater, kamu rodok lorong, guyu. Ada ya, asem. Yo karepmu dok. Iki lho si Ical takon dok deh, dok. Ical takon dok lagi. Iya takon dok. Dok, apakah TBC paru sama dengan TBC otak? Karena gini ya, semua TBC itu masuknya lewat paru-paru, portalnya itu ya. Jadi gerbangnya itu selalu lewat paru-paru, gitu ya. Jadi makanya kalau ada TBC tulang, TBC jaringan, TBC kulit, TBC otak, itu paru-parunya juga difoto, gitu ya, dilihat apakah itu. Tapi ada enggak misalnya TBC otak, TBC tulang, tapi paru-parunya bersih? Ada. Kenapa? Yang di paru-parunya sudah sembuh, yang lain-lain belum gitu. Ya, jadi kalau misalkan TBC ini, misalkan sudah ya, misalkan ada abses di otaknya, absesnya diambil, diperiksa, ketemu kuman TBC. Lah, harus diperiksa paru-parunya gitu ya. Jangan-jangan paru-parunya masih ada, tapi ada enggak? Yang kuman TBC-nya itu ada di tulang, ada di otak, tapi paru-parunya bersih. Ada. Kenapa? Lah ya sudah sembuh gitu ya. Loh, nggak minum obat kok. Loh, ada. Penyakit yang regresi spontan itu ada. Meskipun TBC itu, bisa nggak TBC itu sembuh sendiri ya? Sembuh sendiri tanpa diobati? Loh ya bisa. Dulu sebelum ketemu obat-obat TBC itu orang yang sembuh itu sembuh dengan sendirinya gitu ya. Tapi wah sing mati gitu ya itu. Lebih banyak matinya ketimbang sembuhnya gitu dulu loh ya sebelum ada kuman TBC. Jadi apakah TBC otak dengan TBC paru itu kumannya sama? Sama persis gitu. Sama persis itu. Loh, dari mana dia itu portalnya paru kok bisa kemana-mana? Lewat pembuluh darah gitu ya itu. Ya itu lewat pembuluh darah TBC. Ya nggak sama persis dengan bermetastase. Metastase itu kan masuk bisa lewat pembuluh darah, bisa pembuluh limfe gitu bisa. Tapi ya nggak gitu cara mainnya karena ini bukan sel yang metastase, ini kuman. Kuman itu ya metastase yang mirip kuman. Kuman itu bisa bergerak lewat mana saja misalnya. Yang paling umum apa ya, yang paling gampang ini apa namanya demam rematik ya, demam rema disebabkan Streptococcus beta hemolyticus yang ada di tenggorokan. Jadi radang tenggorokan itu bisa menyebabkan jantung rematik itu ada itu ya. Jadi lewat mana? Ya lewat pembuluh darah gitu ya. Itu jadi sama dengan TBC. Apakah TBC otak dengan TBC paru sama kumannya? Sama persis itu. Masuknya juga lewat paru gitu ya. Jadi batuk itu pakai droplet. Wah, jadi misalnya Kowim ngomong jangan deket-deket kamu timbang ketularan TBC nih. Itu kalau pas Kowim sakit. Kalau sekarang ya nggak popo, itu bojone ya nggak ketularan gitu. Bojone sehat-sehat aja gitu ya. Karena apa? Kowim sudah sembuh dari penyakit gilanya gitu, nggak nular.
Ah, mana? Kaki aneh. So, ini dok, dok, Ya, kenapa penderita TB sering keluar keringat parah saat malam hari? kenapa? Penderita TB sering keluar Iya, keringat parah, keringatan, ini keringatan loh, waktu malam yang hari. namanya TBC itu kan mempengaruhi oksigenasi ke jaringan. Nah, itu yang menyebabkan itu. Sesek napas gitu ya. Oh, nafasnya tidak optimal. Sehingga ya yang namanya oksigen itu ya melalui paru gitu ya. Oksigen itu di paru. Selama tidak optimal ya saturasinya ya jelek, terus kemudian oksigenasi jaringan ya jelek. Salah satu salah satu bentuk dari salah satu bentuk dari kompensasi dari hipoksia jaringan itu ya nafas kita yang menggos-menggos gitu ya itu adalah gambaran dari oksigenasi yang kurang di jaringan. Nah, itu yang membuat gembrobios itu yang dapat itu mempengaruhi atau merangsang itu memberikan rangsangan parasimpatik gitu ya, parasimpatik pada kelenjar-kelenjar keringat gitu ya, keringetan gitu ya. Orang kalau seperti parasimpatik itu seperti orang ketakutan itu, ketakutan keringetan gitu. Kalau mau melawan malah kering gitu ya gitu. Itu adalah konsekuensi karena nah, kalau ini logis itu ya, kalau ini logis bahwa yang namanya orang TBC itu terus kemudian dia itu mengalami hipoksia jaringan. Lah kenapa? Lah iya orang mesin napasnya bermasalah itu. Tapi ya nggak bakal habis orang TBC kamu suruh napas pakai napas teknik napas apapun ya sesek nggak ada nggak bisa gitu. Udahlah buteko batako apalah nggak bisa lah menyembuhkan TBC gitu ya. TBC itu ya kalau buteko batako itu bisa menyembuhkan TBC, orang TBC dulu napas tuh buteko selesai gitu ya gitu. Itu nggak bisa gitu ya, itu nggak ada itu. Mbok kamu TBC, mbok kamu buteko sehari semalam ya mati aja kalau nggak minum obat anti TB gitu. Itu loh, tanya itu apa namanya yang sudah mengalami itu pengalaman TBC itu. Ini dok, ini biasanya pertanyaan nih tentang vaksin. Apa? Nih, kalau anak udah vaksin, apakah masih bisa terkena TB? Oh ya Biasa. bisa, yang namanya vaksin itu bukan meng-avoid gitu ya. Tidak avoiding, tapi meminimalkan. Itu loh ya. Jadi yang namanya vaksin itu tidak berarti kamu tidak bakalan sakit. Sama lah, kamu hati-hati nyebrang jalan ini bukan berarti kamu nggak bisa ketabrak gitu ya. Ya, itu loh ya itu. Bukan berarti itu sudah divaksin juga sakit. Lah iya, apalagi nggak divaksin gitu ya itu. Jadi ya namanya itu yang namanya vaksin itu bukan berarti kamu tidak bisa sakit. Yang namanya vaksinasi menurunkan resiko, meminimalkan resiko gitu ya. Bukan berarti kalau kamu sudah jalan di sebelah kiri, taat rambu lalu lintas itu bukan nggak bisa kecelakaan itu enggak. Ada orang lain yang berdigasan kamu kecelakaan ya bisa gitu. Yes, gitu. Apakah flek paru pada anak juga merupakan tanda TBC juga? Bisa merupakan tanda TB, tapi tidak selalu TBC yang menyebabkan flek paru. Ya, itu. Tapi pada umumnya kalau ada pada anak-anak kan jarang anak-anak merokok, gitu kan jarang ya. Terus anak-anak misalnya kena asbes itu, kena polusi gitu kan banyak. Tapi kalau misalkan pada orang tua tidak hanya pada TBC. Rokok itu bisa menyebabkan bercak-bercak pada paru. Tapi ini istilahnya kalau gambarannya itu yang khas itu beda antara yang miliar TB dengan atelektasis itu beda-beda gitu ya. TB itu beda-beda. Gitu.
Obat batuk biar suara kembali apa dok? Apa? Obat batuk, Loh, obat batuk sama biar suara kembali. Itu beda urusan ya, yang namanya batuk sama suara. Yang suara itu karena yang namanya di laringnya, laringitis misalnya ya, di suara, di pita suaranya itu di plika vokalisnya itu udim atau bengkak gitu ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan suaranya hilang atau serak gitu. Nah, kalau untuk menghilangkan bengkaknya itu, kalau ada bengkaknya itu ya obat-obat antiinflamasi. Misalnya apa? Ya obat ada steroid antiinflamasi, itu bisa mengurangi akan bahkan mengembalikan. Tapi batuknya itu urusannya beda gitu. Bukan obat batuk yang menyebabkan suaranya kembali, itu bukan obat batuknya. Obat batuknya itu yang mengurangi dahak. Jadi obat batuk itu ada dua ya, obat batuknya itu pengencer dahak yang namanya antitusif, terus ada yang menekan batuk ya, ada yang menekan batuknya itu ya. Itu yang namanya mengencerkan dahak dan menekan batuknya, ada dua. Tapi penyebab batuknya misalnya bakterinya atau tubik ya harus dihilangin itu ya. Orang batuknya hilang itu misalkan kamu dulu dikasih obat batuk supaya nggak batuk, bukan berarti TBC-mu hilang ya. Jadi kamu itu misalnya sudah 5 bulan itu, sudah 3 bulan gejala-gejalanya sudah nggak ada, itu bukan berarti TB-nya hilang itu ya. Ya misalnya 2 bulan kamu sudah minum, berat badanmu sudah naik gitu ya. Terus kamu minum rifampicin sampai kencingmu merah gitu ya. Kencingmu dulu merah. Minum rifampicin ya. Kencingnya merah. Minum rifampicin itu sampai kencingnya merah. Itu bukan berarti sudah sembuh gitu ya. Nah, sama dengan tadi obat batuk supaya suara hilang. Loh beda itu beda. Batuk itu dari paru-parunya gitu ya, sementara dari parunya, sementara yang suara hilang itu dari laringnya. Tapi bisa nggak laringitis atau faringitis batuk? Ya bisa juga gitu ya, bisa juga faringitis batuk. Kenapa? Karena ada dahak yang masuk, dikeluarkan lagi gitu. Nah ya, makanya diberi obat, ada yang namanya mukolitik, yang namanya mengencerkan dahak, ada yang antitusif, menekan batuknya itu sendiri gitu. Gitu ya Wim ini. TB dan berat badan. Kenapa penderita TB yang belum mendapat pengobatan cenderung mengalami penurunan berat badan? Iya, karena yang namanya itu di samping karena metabolismenya menurun karena oksigenasinya, kuman TB-nya sendiri itu mempengaruhi semua jaringan gitu ya. Tapi yang namanya oksigenasi menurun, ya metabolisme tubuhmu menurun memang gitu ya. Tapi ya khasnya kuman TB termasuk juga mempengaruhi selera makan lah gitu ya. Kamu makan nggak mau kan Wim? Nggak enak makan ya gitu. Apa sih geragas kon biyen masuk TBC? Enggak kan? Selera makanmu turun gitu ya. Gitu. Geragas aku. Itu ya, itu. Tapi ya pada umumnya ya kuman TB-nya sendiri itu memberikan pengaruh ke semua sistem tubuh, tapi ya terutama karena metabolismenya tubuh turun, dikarenakan yang paling utama karena oksigen, karena oksigen itu diperlukan untuk metabolisme tubuh kita gitu ya. Glukosa itu kalau oksigennya kurang itu nggak bisa di metabolisme dengan bagus, apalagi terus kemudian saturasinya atau oksigenasi ke jaringan itu turun gitu. Wah, itu ya. Orang TBC sesak napas lah itu, mas gitu ya. Itu soal obat TBC. Aku kan dulu kan 6 bulan. Apakah sekarang ada pengobatan yang lebih cepat? Ya kalau TBC masih 6 bulan sama 9 bulan, meskipun obat-obatnya makin bagus sekarang ya. Tapi pedoman penanganan TBC seluruh dunia sekarang masih tetap sama 6 bulan gitu ya. Meskipun ya dengan minum obat itu minggu-minggu pertama, minggu kedua gejala-gejalanya sudah hilang semua gitu. Hilang semua gitu.
gitu ya. Jadi ya tetap aja kamu dulu Wem 2 bulan 3 bulan kan gejalanya sudah hilang gitu ya, dahaknya sudah hilang gitu. Tapi tetap harus 6 bulan. Kenapa demikian? Berdasarkan itu ya bukti-bukti tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelum itu dihentikan, kecenderungan untuk sakit lagi itu besar gitu ya. Ini Dok, tadi sebenarnya ada sih Dok, tadi pagi ada yang komentar di kan temanku katanya kok 3 bulan udah selesai ya Masih 6 TB-nya. bulan, masih 6 bulan. 6 bulan, apalagi kalau TB jaringan ya 6 bulan gitu. Tetap aja gitu. Soalnya kan di tesnya tuh negatif dan Dok, gimana Dok? Ya tetap negatif. Apa masih lanjut pengobatan? Negatif masih dilanjutkan. Kecuali kalau 6 bulan masih positif ya dilanjutkan sampai 8 sampai 9 bulan gitu ya. Tapi kalau sudah 6 bulan ya sudah 5 bulan negatif dilanjutkan sampai 6 bulan gitu. 6 bulan. Oke. Ya Dok, soal mekanisme otak itu ya. Di mana nih? Dian tadi takon. Apa Dian? Ora di. Ora si Ayu ini. Jadi kan pengalaman Dok ya, ini kayak pengalaman ketika terkena TBC itu aku jadi malas Dok. Apakah ini juga pengaruh dampak ke mekanisme otak? Salah satunya adalah tadi ya, orang itu kalau sesak napas ya oksigenasi ke otaknya juga turun gitu ya. Ini sama. Namanya metabolisme, apalagi otak itu tidak punya, jaringan otak itu tidak punya yang namanya cadangan oksigen itu. Jadi kalau dari darahnya sudah oksigenasinya turun ya sudah ya males mengapa-ngapain. Orang di samping itu badanmu ya krempeng, kurus ya, udah metabolisme tubuh udah males. Jadi ya mekanisme otak ya mempengaruhi juga gitu ya orang TBC gitu. Tapi tidak selalu loh orang TBC itu goblok gitu. Ada yang pinter loh, banyak orang TBC pinter tuh banyak gitu. Loh, adik kelasku itu adik kelasku ada yang meninggal gara-gara TBC. Adik kelas kedokteran dia itu. Dari awalnya itu, wah aku masih ingat dia itu, saya suka, aku dulu kan seneng pakai sepeda motor ya awal-awal itu. Sampai namanya kalau ada motor trail baru itu, aku jaluk dicukok no bapakku. Aku minta dibelikan sama bapakku. Kalau ada motor trail baru itu. Ada motor trail yang waktu itu Honda, 4 tak, tapi luar biasa. Hanya saja itu tidak dipasarkan, itu hanya di, tidak tahu gimana ya dulu ya, tahun 81. Motor trail yang itu yang membeli itu Departemen Pertanian gitu. Impor dari Jepang itu. Itu ada itu. Itu ada itu Honda itu. Aku punya itu karena cari akhirnya karena nggak dijual itu. Ada tapi nggak dijual. Ini kok bisa ada karena yang impor itu Departemen Pertanian itu. Honda itu jauh lebih bagus dari Kawasaki. Waktu itu ada Kawasaki TS itu. Wah, keren lah itu. Malah ngomong sepeda motor trail. Ini ngomong temanku tadi ya. Dia tuh seneng motoran gitu ya, seneng motoran. Badannya gede gitu, gede tinggi gitu ya. Tinggi banget badannya, putih gitu. Ya. Nah itu XL125 itu. Arek iki rada pinter kok itu. XL tahun 25 itu. Itu adalah tahun 80 itu adalah motor trail dengan tenaga kuda yang tertinggi di zamannya gitu ya. Iya. 11 tenaga kuda itu ya. Itu 125. Itu keren lah itu. Aku duwe itu. Nah, itu temanku itu juga gitu. Dia punya ini apa namanya? Ada. Nah itu hari ini kok ngerti yo? Ical ini ngerti dilelang itu. Waktu ini tidak dijual, beneran ini tidak dijual. Dulu yang beli itu departemen. Aku juga heran, kok bisa yang impor Departemen Pertanian itu? Kok bisa itu. Jadi nggak dijual. Itu memang sangat terbatas itu. Itu sangat terbatas. Aku punya itu. Nah, itu motor trail itu. Nah, ini anak itu senangannya motor trail. Nah, suatu saat dia itu makin lama makin kurus gitu ya. Makin kurus itu ya. Ya, makin lama makin kurus itu. Nah, akhirnya ternyata dia TBC gitu. Nah, terus kemudian ditambah lagi dia itu gaplek itu dia apa namanya? Ini jengkelin aku, pegel sama dia, jengkel. Dia itu frustasi gara-gara ditolak sama pacarnya gitu, ditinggal kawin sama pacarnya.
Oh, dia makin kurus, makin mati itu gara-gara TBC. Alah, iki yo, nggak bejaji yo. Arek lanang gagah-gagah itu tinggal arek wedok gitu. Tapi ya, aku waktu itu belum tahu kan namanya orang depresi itu bisa kayak gitu ya. Udah TBC, depresi gitu ya. Akhirnya nggak mau minum obatnya tuh, mati dia. Itu. Nah itu karena ya, nah bagaimana yang namanya TBC itu bisa mempengaruhi cara kerja otak, sama lah dengan yang namanya kanker. Orang kanker itu bisa depresi gitu ya. Jadi ya depresi itu bisa macam-macam pemicunya, termasuk ya TBC namanya anak ini depresi, nggak mau minum obat beneran ya, mati akhirnya. Beda itu yang namanya GL, yang namanya RE King itu bukan motor trail, itu beda lagi itu ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrolin motor trail, keren lah motor trail zaman aku tuh. Cuman aku ya kalau main ikut pertandingan ya kalah lah sama yang namanya Popo Hartopo di zamannya itu ya. Zamannya Popo Hartopo gitu. Popo Hartopo itu punya adik namanya Iwan Bekwanto, itu ngerajain lah itu ya. Tapi kalau level Malang, Jawa Timur ya menang lah waktu itu ya gitu. Tapi kalau sudah ketemu Popo Hartopo keren gitu. Nah tapi dia nggak sekolah, kan aku sekolah ya. Gitu. Dia tiap hari kerjaannya motor terus gitu. Level Malang narano pialanya tak percaya aku, Dok. Kalau gak ada piala nggak percaya, Dok. Piala tadi kan katanya menguasai Kota Malang ya. Kalau gak ada pialanya tak percaya aku. Sainganku mek Aji Marsongko tok lah nang Malang iku ngono. Ya arek iki kurang ajar navigator ngomong sepeda motor trail taek gitu. Oh, Joni Pranata itu belakangan. Joni Pranata itu baru tahun 90-an. Itu sebelumnya itu Popo Hartopo. Popo Hartopo itu tahun 70-an itu ya. Kan aku SMA ya tahun 70. Itu Popo Hartopo sama Iwan Bekwanto. Kalau yang dari Surabaya namanya Sandi SA itu dari Surabaya gitu, dari Surabaya Sandi itu. Cuman Sandi nggak pernah ngalahin. Setelah Popo Hartopo, Doni Pranata itu setelah Popo Hartopo, apalagi Tanu Jaya bersaudara itu belakangan lagi itu ya. Itu belakangan. Nah, ini malah ngomongin motor trail lah, lain misalnya. Ayo itu. Trail Dok. Wes 1 jam, Dok. Cek pertanyaan terakhir, Dok. Pertanyaan terakhir dari Dian, jawab singkat. Dok, virus bakteri Bapil sekarang udah berevolusikah pasca Covid? Ya. Jawab singkat we. Oh iya, Pora. Yang namanya virus, bakteri, semua itu selalu berevolusi. Ada pandemi atau enggak ya berevolusi itu. Yes? Oke, terima kasih, Dok. Ya, makasih Dok Des untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam Minggu untuk semuanya. Selamat malam Minggu. Salam bahagia untuk kita semua. Oke.